Perkenalkan, nama saya Melina Arnada Sarilaya dari kelas 10 B OTKP. Di sini saya akan menceritakan tentang yaitu hikayat Indra Bangsawan. Pada zaman dahulu kala, di negeri Kobat Syahril, hiduplah seorang raja yang bernama Indra Bungsu. Ia belum juga dikaruniai putra. Dia menyuruh orang membaca doa gunut dan sedekah kepada fakir miskin. Hingga akhirnya Tuan Putri Siti hamil dan melahirkan 2 orang putra laki-laki. Yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Ia pun memberi nama yang tua Syah Peri dan yang muda Indra Bangsawan. Kedua anak tersebut tumbuh menjadi anak muda yang gagah. Indra Bungsu bingung memutuskan siapakah yang akan menggantikan kelak. Hingga ia menceritakan kepada kedua anaknya bahwa ia telah bertemu seorang pemuda yang memegang bulu perindu, dan siapa yang dapat menemukannya akan diangkat menjadi raja. Setelah mendengar kata-kata baginda, Syah Peri dan Indra Bangsawan pergi mencari bulu perindu itu. Hingga suatu hari, datanglah hujan badai yang memisahkan Syah Peri dan Indra Bangsawan. Syah Peri yang pasrah kepada Tuhan. Hingga sampailah Syah Peri di sebuah taman. Syah Peri menoreh gendang dan keluarlah Ratna Sari dan dayang-dayangnya. Garuda yang menahan Ratna Sari menyerang dan berhasil dikalahkan oleh Syah Peri. Kemudian Syah Peri menikah dengan Ratna Sari. Indra Bangsawan bertemu dengan raksasa yang menjadi neneknya dan bercerita bahwa ia berada di negeri Antah Berantah yang diperintah oleh Raja Kabir. Raja Kabir mengumumkan bahwa barang siapa yang dapat membunuh buraksa dan yang dapat memberikan air susu harimau yang baru saja beranak akan dinikahkan dengan Putri Kemalasari yang sedang sakit mata. Setelah mendengar pengumuman tersebut, Indra Bangsawan pergi mengambil seruas bulu yang berisi susu kambing. Kesembilan anak raja menemui Indra Bangsawan untuk meminta susu harimau, tetapi oleh Indra Bangsawan diberikan susu kambing, sedangkan susu harimau diserahkan Indra Bangsawan kepada raja. Tabib istana yang memeraskan susu harimau tersebut sebanyak 3 kali dan Putri Kemalasari pun sembuh. Tetapi Raja Kabir masih bersedih hati karena harus menyerahkan Putri Kemalasari kepada buraksa. Raja Kabir mengumumkan bahwa barang siapa dapat mengambil jubah buraksa akan menjadi suami Putri Kemalasari. Ia memerintahkan ke-9 anak raja untuk mengambil jubah buraksa. Ketika tubuh buraksa menjadi lumpuh, Indra Bangsawan berhasil membawa lari putri dan mengambil jubah buraksa. Nenek raksasa mengajari Indra Bangsawan cara mengalahkan buraksa. Indra Bangsawan diberi kuda hijau dan diajari cara memasukkan ramuan daun-daunan ke dalam gentong minum buraksa. Melihat buraksa tidak berdaya, ke-9 anak raja mengambil selimut buraksa dan mengatakan kepada Raja Kabir bahwa selimut itu adalah jubah buraksa. Indra Bangsawan menyerahkan putri dan jubah buraksa dan kemudian Raja Kabir mengumumkan hari pernikahan Indra Bangsawan dan Putri Kemalasari. Itulah cerita singkat dari cerita Indra Bangsawan. Nah, dari kisah ini pelajaran yang bisa kamu petik adalah jangan mudah menyerah dalam meraih keinginanmu. Pangeran Indra Bangsawan terus berjuang melawan segala rintangan demi mendapatkan bulu perindu yang kelak akan diserahkan pada sang ayah. Kegigihannya itulah yang membuatnya berhasil menemukan bulu perindu. Baiklah, sekian dari cerita singkat ini. Jika ada yang salah, mohon maaf. Dan saya akhiri dengan terima kasih.